Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kendal, Ibu Yuniasih, dan Bapak Sulu Sahel selaku Guru Mapel Bahasa Indonesia, serta Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat beliau kita semua dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Tentunya kita sudah tidak asing dengan mencontek. Ini adalah hal yang sudah sering sekali dilakukan oleh para pelajar ketika ujian maupun ulangan. Hal ini bahkan menjadi tradisi bagi beberapa oknum pelajar. Saya berdiri di sini untuk memberikan ceramah kepada teman-teman sekalian tentang bahaya daripada mencontek dan untuk menghilangkan budaya mencontek ini. Sebab saya sudah menyadari bahwa bahaya dari mencontek ini. Rasanya tidak lengkap jika kita membahas mencontek ini tanpa mengetahui alasan dibalik kenapa para pelajar memutuskan untuk mencontek. Jadi ada beberapa faktor yang akhirnya para pelajar memutuskan untuk mencontek. Di antaranya yaitu kurangnya persiapan sebelum melakukan ulangan atau ujian. Karena kurangnya persiapan ini, akhirnya ada beberapa soal yang mungkin tidak diketahui jawabannya dan tidak bisa dikerjakan. Maka dari itu akhirnya mereka memutuskan untuk mencari jawaban dengan mencontek saja. Kemudian, faktor selanjutnya juga bisa dikarenakan rasa kurangnya percaya diri terhadap diri mereka sendiri. Mereka mungkin merasa jika mengerjakan sendiri mereka tidak akan mendapatkan nilai yang bagus, yang besar jika mereka memilih untuk mencontek agar tidak mendapatkan nilai yang kecil. Jadi mereka memilih untuk mencontek agar tidak mendapatkan nilai yang kecil. Dan diakui sebagai salah satu siswa pintar di antara teman-temannya. Faktor yang terakhir bisa saja terjadi karena faktor tuntunan dari orang tua. Orang tua menginginkan anaknya untuk menjadi sempurna, untuk menjadi anak yang pintar, sehingga orang tua tak jarang memperhatikan nilai sebagai salah satu aspek penting bagi anaknya dan menuntut anaknya untuk mendapatkan nilai yang besar. Pada dasarnya, semua itu adalah tertuju kepada nilai. Jadi, saya simpulkan, di sini hal yang membuat para siswa mencontek itu adalah nilai. Padahal sebenarnya kita semua bersekolah untuk tak semata-mata karena nilai, tetapi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan belajar di sekolah untuk memperoleh ilmu, bukan memperoleh nilai. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pendidikan Indonesia tertinggal 128 tahun. Hal ini berarti Indonesia memerlukan 128 tahun untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Faktornya ada banyak, seperti regulasi pendidikan, kurikulum, kualitas guru, anggaran pendidikan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika budaya mencetak ini diteruskan, maka tidak menutup kemungkinan akan berkontribusi pada kualitas pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena dengan mencontek, siswa ini akan menjadikan kehilangan daya pikir kritis. Mereka menjadi tidak berinovasi, berkreativitas, dan tidak berkembang. Sebelumnya, saya sudah menyebutkan bahwa hal yang menyebabkan para siswa ini mencontek adalah nilai. Lantas mengapa tidak kita ubah saja sistem nilai dari sistem peringkat menjadi sistem lainnya yang lebih efektif? Tentunya hal ini tidak akan mudah karena sistem nilai sendiri memiliki beberapa hal. Memiliki beberapa fungsi seperti alat ukur. Sistem nilai ini dapat menjadi alat ukur atau tolak ukur kemampuan siswa sehingga jadi sangat bermanfaat bagi para guru ataupun pemerintah. Guru bisa mengetahui materi-materi apa saja yang masih belum bisa dipahami oleh siswanya dengan melihat nilai yang diperoleh siswanya. Sedangkan pemerintah bisa melihat daerah-daerah atau sekolah-sekolah mana saja yang dirasa kurang sehingga bisa memberikan bantuan-bantuan atau hal-hal lainnya untuk mendapatkan dukungan dari para pembelajaran di daerah maupun sekolah tersebut. Lantas, jika kita tidak bisa mengubah sistem nilai atau sistem peringkat ini, apa yang bisa kita rubah untuk menghilangkan budaya mencontek ini? Hal yang dapat kita ubah adalah perspektif dan pemikiran dari pelajar itu sendiri. Para pelajar dan orang tua harusnya sadar bahwa proses itu jauh lebih penting daripada nilai. Karena karena menurut saya sangat penting kalau orang tua itu sebaiknya tahu bahwa proses akan jauh lebih penting daripada nilai untuk anaknya. Sebab ada beberapa oknum orang tua yang ingin anaknya memiliki nilai tinggi tanpa tahu dari mana prosesnya. Maka dari itu,
saya di sini akan tekankan bahwa orang tua juga wajib mengetahui hal tersebut. Dan sedangkan para pelajar seharusnya sadar banyak hal yang menjadi penentu untuk kesuksesan maupun keberhasilan kita di masa mendatang. Yang meskipun nilainya menjadi salah satu hal yang bisa dibilang jembatan atau jalan untuk kita melangkah ke langkah selanjutnya. Namun, tetap saja jika nilai tersebut didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka pengetahuan tidak akan didapatkan dan diterima oleh otak kita. Oleh karena itu, otak kita tidak dapat menerima itu, maka kita akan merasakan kesulitan-kesulitannya di masa mendatang. Mungkin sekarang kita masih bisa mengakalinya dengan cara mencontek. Mencontek masih bisa menjadi jalan alternatif sementara bagi kita, akan tetapi untuk jangka panjangnya harus juga dipikirkan. Mungkin nanti jika kita sudah dihadapkan dengan dunia kerja, di dunia kerja kita harus melakukan lebih banyak hal yang praktik-praktik, dan tentunya kita tidak akan bisa melakukan atau mempraktikkan jika tidak menguasai teorinya. Maka dari itu, sangat penting bagi para siswa untuk menyadari bahwa budaya mencontek ini harus dihilangkan. Mungkin sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.